Sesekali kita punya episode kayak gini Om Re ya, yang ya temanya lebih serius. Jangan sesekali Om, cukup Om. Jatuh terus saya. Teman-teman, kita ketemu lagi sekarang di episode yang pakai meja, yang bukan naik sepeda. Saya Azrul Nanda, ada Om Johnny Ray di sini. Kita punya tema yang menurut kami cukup penting karena ini harus diingatkan terus. Ini urusan keselamatan dan inspirasinya sebenarnya juga bukan karena kita ingin menggurui atau mengajari. Inspirasinya adalah ketika beberapa hari yang lalu atau ya tidak lama lalu, Om Ray ini sempat mengalami benturan di kepala. Bukan karena dimarahi istri orang, tapi dia naik sepeda, jatuh, di grup sempat rame, Om Ray pingsan gitu. Dan dia ternyata sempat hilang ingatan juga. Kemudian dia scan isi kepala, kemudian dia ternyata baik-baik saja meskipun harus istirahat. Dan ini kembali terus mengingatkan ke kita pentingnya pakai helm saat sepeda, karena jatuh pelan atau jatuh kenceng, apapun yang paling mahal kan kepala kita ini gitu. Dan akhirnya setelah hampir 2 tahun podcast ini, kita semua sekarang bisa melihat isi kepala Om Ray gitu. Ternyata ada isinya. Jadi Nggak ngemam ya? Enggak, ternyata ada isinya ya. Yang kita khawatirkan waktu itu satu sebenarnya. Masih lucu nggak gitu. Ya, kan takutnya nanti setelah itu kamu jadi nggak lucu, podcastnya buyar nanti kayaknya. Ya, jadi lurus gitu. Iya, dilurus. Ya, tapi ini bukan urusan main-main ya. Ini bukan urusan main-main. Tapi sebelum kita melihat isi kepala Om Ray dan ngetes kemampuan menceritakannya masih utuh atau tidak, kita ngundang ini teman dari Jakarta. Bogor sebenarnya sekarang mengungsi dia. Dia ini sering kita sebut, pernah muncul juga di episode awal dulu. Salah satu sahabat kita namanya Om Edo Bawono, mungkin kenal sebagai CEO-nya Strive Indonesia. Dan dia ini yang dulu kita kenalnya, kita jadiin main-mainan kalau gue. Habis itu dia mempermainkan semua setelah itu. Jadi selamat bergabung Om Edo. Halo. Sehat? Baik, udah diundang. Ya. Kelihatannya masih aktif sepedaan, masih kelihatan kurus, jadi aman kayaknya. Ya, Om Edo, ini kan nanti sebelum kita melihat isi kepalanya Om Ray, setiap kali ada teman yang jatuh, atau setiap kali ketemu komunitas, aku biasanya selalu menggunakan Om Edo jadi contoh, tentang pentingnya pakai helm. Saya juga pernah jatuh beberapa kali, ditabrak juga pernah, patah tulang 5 ditabrak pernah, helm pecah tapi kepala nggak apa-apa, saya nggak pernah blackout, kebetulan. Tapi Om Edo pernah blackout, Om Ray baru saja blackout. Mana? Bukan Blackpink ya, blackout. Ya. Nah, ini Om Edo, saya ingat betul, selalu ingat banget ceritanya Om Edo itu karena waktu itu jatuhnya itu jatuh pelan-pelan Om Ray. Jadi bukan jatuh ngebut, bukan apa. Mungkin dan kebetulan waktu itu sudah tidak memakai helm ya Om Edo ya? Iya, betul. Sudah nggak pakai helm. Nah, minta tolong Om Edo ceritain kronologinya seperti apa. Santai aja nggak apa-apa gitu. Moga-moga masih ingat. Jadi ceritanya tuh saya habis endurance ride sama KGB, main 4 jam, 120 kilo. Itu tuh udah nyampe rumah, masuk pagar, lepas helm, terus tiba-tiba nggak tahu kenapa tuh Garmin minta, do you want to calibrate your power meter? Tentunya kan being cyclist kan maunya akurat kan. Ya udah kita turutin. Keluar pagar, not even kaki nggak muter gue, cuman kan nggak boleh diputer kan, keren kan kalau lagi kalibrasi kan. Harus diam ya. Diam lepas. Mataku tuh ngelihat ke Garmin doang. Jalan keluar paling baru 5 meter, ada anjing tetangga, happy kali ngeliat aku keluar. Ditabrak ban depannya, buak. Dari situ, waduh, jatuh, kepala bagian kanan yang kena dulu. Tak, itu cuman ingatan terakhir tuh. Itu, waduh, sakit banget. Abis itu langsung hilang, peng. Setelah itu, kayak memorinya hilang di situ. Tiba-tiba pas lagi sadar bangun, udah nyampe rumah lagi jalan. Terus aku tanya sama supirku, ini kok aku udah sampai rumah lagi? Perasaan tadi aku jatuh, teriak, denger nggak? Iya Pak, dengar Bapak teriak. Terus akhirnya Bapak dianterin pulang ke rumah itu sama tukang sampah. Wah, langsung dong reaksi pertama, wah, sepedaku mana?
Di situ udah Pak. Wah, orang baik tuh, orang jujur semua tuh. Takut soalnya gitu. Sepedanya kan baru tuh AX Lightness. Baru perdana pakai. Masih otak masih berjalan. Ya. Terus yang gebleknya lagi, helm baru hari itu. Aku lihat, perasaan tadi jatuh ya. Kok helmnya masih mulus nih, helm kas. Wah, seneng. Wah, berarti lihat jersey apa segala nggak ada yang robek. Happy. Terus masuk ke rumah. Nah, masuk ke rumah tuh dijelasin diterangin lagi sama Elin, karena aku tuh berulang kali nanya terus, Lin, ini kenapa ya? Aku kepala sakit terus. Elin itu Sama istrinya Om Edo ya, bukan istri orang lain ya. Elin itu istri Om Edo ya. Nah, Ya masih untung sih kemarin pas lagi habis jatuh masih kembali ke rumah yang sama. Nah, itu dia. Terus Ya aku nanya Aileen terus, kenapa ya kepalaku sakit terus ini? Oh, kamu jatuh kepentok. Terus itu berulang kali kata Aileen, nanya selama 2 jam. Nanya terus kalau aku jatuh kenapa helmku tuh masih mulus? Terus kenapa sepeda nggak apa-apa? Nanya terus, kayak sempat hilang ingatan kan bentar. Karena pas periode aku dianterin sama tukang sampah itu aku udah nggak inget. ya. Kamu nggak ingat kamu dinaikin bak sampah atau apa, nggak tahu ya? Nggak tahu. Pokoknya udah nyampe pagar rumah lagi aja, udah berdiri. Iya. Terus begitu, kan aku udah share tuh foto duduk di depan pagar itu aja kayak orang bego gitu. Nggak inget apa-apa. Nah, jadi waktu itu nggak pakai helm ternyata ya? Enggak, karena udah kelar taruh helm, terus Garmin minta kalibrasi. Jadi pas saat jatuh ya nggak pakai helm, dan ingetnya tuh wah sakitnya minta ampun. Pas jatuh terus blackout. Nah, terus habis itu periksa ke dokter segala macam? Iya, mulai sadarnya itu aku taunya kepala robek itu setelah hampir 2 jam mau mandi, pas lagi di shower masih ngucur darah. Ini kenapa? So aku lihat ngaca, robek. Waduh. Robek cukup gede, ada kali hampir 10 cm. Terus langsung ke IGD dibawa Aileen. Terus di situ dijahit. Terus ya dokternya nasihatin ya, ini geger otak ringan. Kalau sampai dia kan diagnosa tuh ada beberapa pertanyaan. Tapi yang penting asal nggak muntah aja katanya. Jadi emang nggak muntah sih. Tapi 2 hari ke depan itu vertigo, abis tidur kalau mau bangun nggak bisa, pala munting terus muter-muter. Jadi ya begitu sih ceritanya. Ya aku ingatnya sih waktu itu Edo langsung WA teman-teman kan, jangan lupa pakai helm pakai helm kayak gitu, karena ya itu fungsinya helm. Sampai sekarang pun kan, walaupun sekarang ini lagi banyak banget newbie kan, tetap kita lihat di jalan nggak pakai helm kan, supaya fashion cewek misalnya pakai topi atau meskipun dia cuma pakai sepeda lipat tapi cuma pakai topi itu. Setiap kali lihat itu saya biasanya kalau bisa ngingetin tolong pakai helm, kenapa? Ya aku sih ingatnya kamu pernah jatuh nggak pakai helm, aku udah berkali-kali mecahin helm, ya syukur alhamdulillah aku nggak pernah seperti yang kamu rasakan ya, tapi patah tulang aja gitu, cuman patah tulang 5 sekali tabrak pernah, kepala nggak apa-apa, jatuh metakarpal patah, kepala nggak apa-apa. Sepeda patah 3 tapi kepala nggak apa-apa. Intinya jangan remehkan pakai helm, apapun lah, helm semurah apapun lebih baik daripada tanpa helm gitu. Nah Edo juga tadi cerita katanya pernah jatuh pakai helm juga kan ya, baru-baru ini ya? Iya, itu mungkin baru 2 bulan lalu. Nah ini juga satu lagi pesannya, jangan main HP dan sepedahan. Bisa cerita pendek dulu. Harus ada yang dijawab waktu itu ya, malam. Itu lagi MTB-an di daerah Bogor juga, speed pelan paling cuman 10-15 km per jam. Ada telepon masuk, aku ambil, angkat, terus kebetulan ada polisi tidur. Jadi kan cuma satu tangan di handlebar, ya loose balance lah, gubrak, jatuhnya ngejeblak ke belakang. Langsung kena bagian kepala belakang. Tapi untungnya pada saat itu pakai helm. Tapi habis itu juga puyeng-puyeng karena masih ada sisa 1 jam lagi untuk balik ke mobil. Pas nyampe, aku buka helmnya retak.
Jadi ya itu satu episode di mana helm nyelamatin kepala. Iya. Kayaknya kamu pusingnya itu bukan karena kejedok di kepala, Dok. Kurang makan karbo kamu, Dok. Iya. Ya, tapi memang mungkin Om Edo bisa ceritain lah ke misalnya dari pengalaman itu kalau bicara soal helm kayaknya kan basic banget ya. Kan maksudnya ngomongin helm tuh kayaknya basic banget, tapi yang kita yang sudah ngerasain ini kan tahu gitu. Tapi yang lain-lainnya kan kadang bukan hanya masalah pakai nggak pakai helm, kadang pakai helm karena fashionable, dianggap fashionable meskipun kekecilan atau apa tetap dia paksain kayak gitu-gitu. Itu loh yang saya khawatir. Satu lagi yang bahaya itu kan itu tadi yang Mas Asrul bilang fashionable. Banyak sekarang saya lihat helm KW. Itu yang bahaya. Itu sih kalau jatuh sih nggak retak helmnya, kepala kita yang retak kayaknya. bukan kepala kita nggak retak, kepala kita kayak dikopiok dalamnya gitu kan ya. Iya, nggak absorb ininya kan, force-nya. Itu yang pesan saya sih, aduh jangan mau kelihatan keren demi ini ya. Ini kan kepala yang bagian paling mahal dari tubuh kita. Nggak, itu kan namanya flexing kan, lagi rame sekarang flexing. Yang penting kelihatan mewah, kelihatan keren, tapi esensinya nggak dapat dan kayak gitu. Iya. Ya, tapi kalau saya sih gini, kadang-kadang kan orang ya belum tentu dia mampu beli helm mahal kan, Dok. Cuman kan ya minimal apapun lebih baik daripada nggak ada lah gitu. Maksudnya kalau terpaksa beli KW daripada nggak pakai helm, daripada pakai topi, ya kan? Daripada pakai topi. Jadi ya lebih hati-hati lah. Om Ri mungkin ada yang mau ditambahin sebelum kita masuk ke kasus kepala Anda. Enggak, sudah sangat jelas. Sangat jelas ya. Nah, Om Edo sendiri kan juga misalnya pernah lihat nggak teman-teman lain misalnya yang ngalami kejadian itu terus karena helm atau apa, mungkin ada punya cerita-cerita teman-teman lain mungkin yang bisa di-sharing ke pendengar main sepeda? Belum ada sih yang ada accident itu. Cuman yang saya lihat tuh sekarang kan banyak orang tua muda yang mulai nemenin anak-anaknya keluar kompleks itu, di situ jangan anggap remeh. Karena saya lihat tuh pas lagi nemenin anak-anak, malas pakai helm. Itu malah kayak kejadian saya kan, sebenarnya saya kejadiannya nggak speed pelan banget, cuma 5 km per jam, itu sama aja kayak mungkin lagi nemenin anak-anak. Jadi betul, ya. Di segala situasi pakai helm lah, mau speed berapa aja. Ya. Karena impact-nya kan kalau jatuh speed pelan kayak pohon kan, ini kan daya gravitasinya kan lebih keras. Iya. Lebih kebanting ya, lebih kebanting. Daripada kalau ada velocity-nya kan, keseret kan. Ini kan benar-benar dua. Ya kalau ada percepatannya kan bisa gulung-gulung kan ya. Bisa gulung-gulung. Ya, Om Edo terima kasih sharingnya. Nanti mungkin kita sebagai cyclist mungkin jangan sampai capek lah kita ngingetin teman-teman ya, pakai helm lah, intinya kayak gitu. Daripada kejadian jangan sampai ya 5 km per jam sobek 10 cm kan kayak gitu kan. Iya. Maksudnya meskipun sepedanya aman, tapi kan ini lebih mahal dari sepeda, bro. Saya tahu itu sepedanya yang mana, karena kita belinya bareng waktu itu. Januari 2016, bro, itu baru datang kan Desember akhir. Ya itu yang beli bareng itu kan ya? Iya, beli bareng. Kamu belum ikut beli waktu itu. Kamu masih kena weight limit waktu itu, nggak bisa pakai. Iya. Ya, cuma 5 di Indonesia tuh. Cuma 5 di Indonesia ya? Punya aku masih ada sih. Oke, Om Edo, terima kasih banyak sharingnya, sukses strive-nya. Jadi buat teman-teman ingat sepedaan Indonesia, ingat strive yang di bajunya Om Edo. Jadi gelnya enak, tinggal nunggu rasa-rasa lain sekarang. Ya, thank you. Jersey-nya di belakang keren tuh. Oh, ini yang baru nih dari Subjersey. Ini yang Wordle namanya. Jadi kata-kata mutiara, bukan sumpah serapah kok. Kata-kata mutiara sepeda. Sama ini yang pro yang flanel ya. Ya. Jadi terima kasih, sampai ketemu Om Edo ya di jalan. Stay safe, salam buat keluarga semuanya. Moga-moga nanti ini katanya lagi badai Omikron, moga-moga nggak berkepanjangan dan cepat reda dan segera normal lagi. Amin. Amin. Thank you. Sampai ketemu. Bye. Ya, Bre. Jadi Om Edo kan sudah sharing. Nah, mohon maaf kan sejak aku kenal kamu kan mungkin baru kemarin aku lihat kamu kejedok dan hilang ingatan gitu kan ya. Sebetulnya ya tadi yang ceritanya Om Edo ini baru kali ini saya dengar lebih detail. Ceritanya dulu kan cuma jatuh karena anjing itu ya. Tapi tadi detail sampai ternyata sobeknya 10 cm dan lain-lain, dan barusan juga jatuh lagi. Nah, apa? Iya, udah ngeblank lagi. Ya, jadi sekarang kita pengen tahu isi kepalamu masih ada apa enggak kayak gitu. Nah, jadi
waktu itu seperti biasa kan, kalau sepedaan itu biasanya kalau ada terjadi pada teman atau apa, ramenya di grup duluan ya. Iya. Waktu itu teman-teman tiba-tiba langsung ada pasang foto, kamu lagi, nanti kita bisa pasang lah kalau Iya. di layar, Om Re sedang berbaring di atas aspal itu. Kemudian ada foto lagi, kamu sudah duduk. Betul. Jadi waktu itu sempat ramai, dan kita juga di grup kita kan sering sendiri-sendirian. Kalau ada teman kecelakaan, tolong jangan difoto. Betul. Dan jangan disebar, karena itu kan privasi dan kesannya ya apa gitu kan. Iya. Tapi waktu itu kan karena ya kamu kan termasuk public figure sepeda kalau di Surabaya. Jadi ketika kamu jatuh, ramenya kemana-mana, saya dapat WA tuh dari berbagai penjuru gitu. Baik dari grup kita maupun dari yang dipikir saya nggak tahu, saya pasti tahu duluan karena di grup kita ini kan termasuk ramai. Ini kan perwakilan semua komunitas. Ini mungkin cerita ini nanti malah bikin lebih ramai lagi, bukan? Ya tapi kan tetap ada message-nya kan, ada pesan yang harus disampaikan. Satu, pelajaran tentang ini. Dua, menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa isi kepalamu masih utuh, kan kayak gitu ya? Belum tentu itu. Belum tentu. Ya, Om Re mungkin bisa ceritain, karena kan teman-teman sempat bilang, saya kan nggak di situ. Cuman teman-teman sempat bilang katanya kamu sempat pingsan 5 menit. Nggak tahu itu hiperbola, eksagerasi atau apa, saya nggak tahu. Tapi aku tahu kamu ada blanknya. Iya. Dan sempat nunjukin hasil scan kepalanya. Jadi mungkin bisa cerita seingatnya waktu itu latihan ngapain, kemudian apa yang terjadi, dan kemudian pelajaran apalah yang bisa di-sharing ke teman-teman semua. Ya, saya berusaha urut menurut pikiran saya ya. Nah, jadi, lagi urut atau enggak? apa? Lagi urut atau enggak? Ya, enggak tahu, makanya saya cerita. Anda yang nilai ini urut apa enggak? Gitu ya. Jadi secara makro dulu memang kabarnya itu macam-macam. Ada yang bilang saya ditabrak, ada yang bilang saya nabrak, ada yang bilang jatuh, ada yang bilang pingsan, ada yang bilang luka, macam-macam gitu ya. Bahkan ya mohon maaf ya, saya tahu ada teman saya yang bergurau malah sudah bilang nanti kita ke Adiasanya bareng ya gitu. My song kan. Wah itu kacau itu. Ya, jadi ini memang jadi ya urutannya gini. Urutannya waktu itu saya sepedaan seperti biasa di UC Loop itu. Iya. Setelah mengikuti rombongan yang biasa saya ikuti antara Wenas, Erik dan Jenny itu biasanya ngikut itu karena speednya stabil. Mereka sudah selesai. Karena saya kurang kilometernya, saya nambahi. Waktu itu saya mikir sekuat saya 1 atau 2 atau nggak tahu sampai berapa gitu. Tapi yang kalau porsi besarnya itu sudah sama mereka. Jadi saya tidak ada peloton yang di depan itu. Jadi saya muter sendirian. Ada yang di belakang, ada yang di depan. Tapi maksudnya bukan peloton yang speednya bareng, kencang terus nempel semua gitu. Bukan peloton yang rapi gitu. Jadi ya senemunya kelompok ya. Senemunya waktu itu masih muter. Nah di situ ini kalau jalannya arah ke Made, ke lampu merah itu jalannya depan Indomaret itu agak turun begini. Itu memang waktu itu rame karena jalan turun kan. Jadi biasanya di situ sama teman-teman kan agak cepat nyepedanya. Lu cepat agak cepat. Tahu-tahu jadi ini kalau kita lihat di depan. Jadi waktu turunnya gini, tapi ini kalau pandangan saya depan, saya lihat itu ada sepeda motor tuh. Ini ada pertigaan, tahu-tahu sudah di depan begini, belum masuk arah lintasan saya, jalur saya belum masuk. Tapi saya pikir ya tenang aja karena dia tiba-tiba dari pertigaan itu sudah di tengah, tapi saya masih belum masuk jalurnya, dan dia berhenti. Jadi saya lurus saja. Saya maksudnya melepas gowesan. Tapi sepeda masih jalan. Masih jalan. Jadi enggak saya rem mati karena saya ingat ini kalau saya rem yang nabrak mungkin berapa orang karena ada beberapa orang dari belakang atau kanan kiri karena enggak sempat lihat. Dia masuk situ. Seiring saya masih lurus, dia tahu ngegas lagi. Saya mikir, wah ini kalau orang ini ngegas saya ngambil belakangnya. Gini. Belum saya ngambil belakangnya. Gini, dia diem. Berhenti lagi. Ngerem lagi. Nah, ini saya ngambil depan lagi gini. Nah, ngambil depan lagi. Dia ngegas lagi. Lah, yang terakhir ini ngegasnya itu cuma
gini toh. Jadi saya habis ngambil belakangnya. Biasanya orang tuh kalau motong itu kan, langsung lewat gitu ya. Ini enggak, jadi gitu, ngegasnya banter tapi direm. Jadi gitu terus direm lagi. Nah itu saya ketemu belakangnya, itu masih saya ingat. Itu terakhir kamu ingat itu? Ya, setelah itu tahu-tahu sudah di rumah. Tahu-tahu sudah di rumah. Jadi ya melalui podcast ini saya mengucapkan terima kasih bagi yang nolong. Terutama yang saya tahu pasti itu Bang Berry, ya itu yang banyak nolong ngantarkan sampai ke rumah. Jadi kalau dia Bang Berry sama Jimbon, yang saya tahu, maaf yang lain yang tidak saya sebut bukan karena saya tidak mau nyebut, tapi karena tidak tahu, tidak ingat lah, tidak ingat. Jadi ingatan saya itu cuman saya tahu kejadiannya. Ya ingat seperti Om Edo itu, tahu-tahu di rumah. Saya tidak ada ngelup yang tanya-tanya gitu. Itu mungkin yang tahu Bang Berry dan Jimbon itu. Sebelum kita ngomong soal ingatanmu yang hilang, jadi waktu itu yang kamu hajar belakangnya motornya. Belakangnya. Ya. Dan kalau kali ini saya kurang beruntung. Enggak yang waktu sama Anda itu. Itu pun beruntung saya. Saya kan dapat tutupan itu. Dapat tutupan. Oh ya, dia pernah di waktu itu Gowes Makassar ke Toraja. Toraja. Kemudian kita ke arah Pari-Pari ya waktu itu ya. Iya. Itu ada kecelakaan di depan dan Omri sempat memilih landing di tempat yang lebih lunak, dan itu adalah cyclist yang lain. Yang nggak milih, ya memang depannya dia. Jadi Omri-nya aman, dianya aku nggak apa-apa, iya tapi di bawahmu ada orang. Nah orang itu yang patah. Ya. Jadi itu enggak, maaf saya kan nggak tahu waktu nabraknya. Nah tapi yang ini, tapi kamu lihat waktu itu yang naik motor kan memang kadang kita takut ya motor kan ya. Iya. Saya juga pernah di sandwich 2 ibu-ibu naik motor. Saya di tengah-tengah, yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri gini. Jadi saya benar-benar di sandwich 2 ibu-ibu gini. Untungnya seimbang, tabrakannya imbang, jadi nggak jatuh. Nah motor kan sering ragu kan, ngegas nggak. Saya juga pernah ditabrak main HP. Yang nabrak saya itu main HP di belakang saya. Ada yang bilang sih begitu. Ada yang bilang naik motor itu lagi main HP. Main HP. Nah, ya kembali lagi lah, saya nggak tahu. Nah ini habis itu nyambung lagi ceritanya. Setelah itu saya tuh kan, Anda kan tahu, saya cukup dekat sama dokter tulang belulang itu. Iya. Saya pikir gini, ini teman macam apa ini dokter ini ya? Saya jatuh, dia enggak telepon waktu itu. Seharian tuh enggak nyari saya. Biasanya kalau ada teman jatuh, dia tuh kontak terus sama dokter. Yang orang lain jatuh dia tanya, kamu tahu enggak Om? Ini jatuh ini. Oh iya, kita ngomong. Oh kamu tahu enggak ini jatuh? Atau saya yang tanya, tadi jatuh nih ke tempatmu enggak? Kadang-kadang kan saya arahkan untuk periksa ke dia. Oh sudah, kalau sudah datang ya sudah, gitu. Dia enggak tanya. Tersinggung kita ya? Tumben itu dari nggak nelpon ini. Tapi karena memang ada pusingnya, ada sedikit pusing, dan waktu itu bingung ke rumah sakit. Nah sudah, besoknya dia telepon. Terus dia cerita, kamu kemarin jatuh tuh ya apa sekarang? Kamu kok tahu? Karena menurut saya kamu nggak nyari saya kok ya, gitu ya. Kamu nggak nyari saya kok tanya gitu loh. Ya apa nggak tahu? Waktu kamu jatuh Jimbon telepon aku, kamu di video call. Kapan di video call? Ya waktu jatuh itu kamu nggak tanyai kok, kamu nggak jawabnya itu nggak jelas, dia ngomong gitu. Nah Jimbon tuh tanya di video, dok, kamu ngapain dulu diem, ini temanmu lagi jatuh, ini nggak apa-apa dah anak ini. Itu katanya dilihatkan gitu. Tapi ya saya nggak tahu kan, gitu loh. Nggak ingat. Nah itu gelap sampai rumah. Jadi kapan hari juga sempat ketemu Jimmy, dia bilang, kamu tuh sudah duduk ya, kamu tuh waktu itu masih ngotot pulang sendiri. Ya. Masih ngotot pulang sendiri. Sudah saya sepedaan aja. Orang mengantar kamu masih ngotot. Sudah saya sepedaan aja. Itu kamu ngomong berkali-kali sampai Bang Berry ini yang sudah ini tak temani pulang gitu. Jadi akhirnya sama Bang Berry itu naik mobilnya siapa aja saya nggak ingat. Ya itu saya terima kasih yang punya mobil. Jadi mobilnya apa aja saya nggak tahu. Itu antara saya dinaikkan apa aja saya nggak ngerti gitu loh. Ya kayak Om Edo tadi kan, tahu-tahu udah di rumah gitu ya. Iya, sudah. Dan di rumah
Di rumah ya biasa ya. Jadi maksudnya kalau saya jatuh itu pikir ya secara fisik kan nggak ada yang kalong. Maksudnya nggak ada yang luka. Nggak ada yang kalong. Ya, nggak ada yang kalong. Tapi habis itu ya itu nyusul pembicaraan Anda soal WA grup yang foto duduk itu. Saya lihat foto duduknya. Kapan saya duduk model gini ya? Gitu. Jadi duduk model itu nggak ada gitu loh. Terus teman saya yang lain yang tahu saya jatuh dari medsos pada tanya, ya maaf kalau banyak SMS, telepon dan lain-lain tuh atau WA enggak saya jawab karena waktu itu WA dan DM tuh banyak gitu ya. Saya selalu tanyai, Om, kan yang lihat dari medsos tuh bingung, ini jatuh dah, ini apa? Tahu-tahu cepat sembuh, cepat kembali, padahal fotonya duduk gitu. Nah, kenapa Om? Ya saya bilang enggak lah, lagi duduk cerita-cerita itu. Aku bilang gitu. Ya waktu itu kan benar lagi duduk cerita-cerita ya tahu. Nah, tapi saya enggak tahu. Jadi saya lihat foto itu terus kok ada gini ya. Terus ada salah satu itu Om Ronald dari Motret Sport itu minta izin. Om, saya ada fotonya 2. Boleh saya posting? Ya, coba lihat fotonya. Lebih jelas lagi karena foto kamera SLR kan. Ya gitu. Ini duduk sama ini jalan. Sudah jalan berarti berdiri jalan itu. Jadi ada foto kamu duduk, ada foto kamu jalan. Jalan sama Bang Berry itu dikawal untuk mungkin waktu itu kira-kira menurut saya itu menuju ke mobil atau mana gitu. Itu ada. Tapi kamu nggak ingat kejadian itu? Nggak tahu. Itu ya nggak tahu. Jadi saya lihat itu. Oh, jadi kalau saya nggak lihat foto ini, Jimmy cerita itu, saya kira dia dongeng. Maksudnya, apalagi saya itu sangat terkejut ketika dia cerita, kamu ngotot pulang naik sepeda. Nah itu kalau naik sepeda betul, itu saya nggak tahu. Itu keahlian mana yang bisa, maksudnya gimana caranya saya bisa naik mungkin sepeda. Jimbon khawatir kamu ke rumah yang mana. Oh. Enggak. Jangan diteruskan. Nah, kalau itu tahu saya rumahnya. Enggak, tapi habis itu kamu kan ke dokter kepala kan waktu itu aku cuma gampang aja sih, scan kepala gitu, aku bilang kayak gitu. Karena kan jangan-jangan ini ada gerota atau apa kayak gitu. Kan tanya helm gimana kayak gitu kan ya. Kamu kan suka tanya waktu itu sepedaku nggak apa-apa kayak gitu. Ya, jadi saya ke dokter karena waktu itu sebetulnya dokter tadi itu enggak 100% enggak telepon, saya tanya. Ini harus apa? Oh, kamu CT scan, tapi ternyata CT scan itu enggak bisa. Oh, saya mau CT scan itu kan enggak bisa. Saya harus ke dokter dulu untuk pengantarnya. Jadi ke dokter syaraf di salah satu rumah sakit itu. Dia tanya, "Duh, kok mau CT scan ngapain, Pak?" Habis jatuh. Dia yang kaget, kok habis jatuh. Gitu, maksudnya kok orangnya enggak pusing. Sedikit saya bilang gitu. Ada yang lupa? Ada. Enggak tahu waktu itu, enggak tahu kan, enggak tahu. Karena waktu itu masih pagi, belum lihat fotonya. Terus ini maksudnya dia, kenapa kamu kok CT scan? Iya, saya disuruh CT scan karena besok lusa saya mau sepedaan ke Jogja. Oh, jangan, dia bilang gitu. Jangan. Kamu harusnya ikut audak itu kan ya? Ya, itu jangan, dia bilang gitu, jangan. Loh, tapi enggak mungkin ini cuma pusing, besok hilang lah mungkin pikir saya. Enggak, CT scan dulu. CT scan dia hasilnya keluar, dia bilang ini kalau lihat ini terjadi pembengkakan. Nah, ini sudah mulai beraninya itu sudah mulai turun sedikit. Itu udah kok pembengkakan. Foto kepala yang bengkak pasti kepala ya. Berarti padahal saya enggak kerasa. Jadi teman-teman sebelum cerita lanjut, eksklusif kali pertama dalam sejarah ini isi kepala Om Ray. Fotonya kita tampilin di podcast ini. Dan ini isi kepalanya gitu. Nggak ada butterfly, nggak ada aneh-anehnya ya. Ternyata isi kepalanya normal kayak gitu. Terus ternyata di foto itu kan kelihatan jadi antara otak dan tengkorak itu mepet. Biasanya kalau otak dalam kondisi sehat tidak bengkak, itu masih ada ruangan sedikit, ada selisihnya itu untuk ruang untuk. Berarti tambah pinter kamu sebenarnya. Wong bengkak kok pinter. Ini bukan fenomenon. Fenomenon. Orang lama ini fenomenon. Nah, jadi istilahnya dia bilang edema cerebri ya. Edema cerebri ya, WA waktu itu ya. Ya, itu bengkak otak itu tadi. Jadi
sangat dianjurkan untuk tidak melakukan aktivitas berat, apalagi bersepeda. Gitu. Ditegaskan, apalagi bersepeda. Ya, ada kemungkinan akan amnesia sparsial, ya. Saya nggak tahu apa aja yang lupa gitu ya. Tapi itu setelah waktu itu saya nggak nyangka ada yang lupa, karena potongan itu kan saya tahu setelah dari dokter. Iya. Potongan yang tadi itu kan saya tahu dari dokter. Habis itu sudah itu dia bilang 3 sampai dokternya bilang 3 sampai 5 hari. Saya bilang ke dia waktu itu karena pengalaman saya di dunia olahraga, klub sepak bola saya pernah beberapa pemain mengalami benturan kepala. Ya. Itu biasanya seminggu dulu kayak gitu. Tapi kamu kan 5 hari waktu itu katanya ya. 5 hari. Tapi beruntungnya saya pakai helm. Iya. Itu. Betul. Nah, setelah itu saya mikir nih, waduh, coba kalau kan itu jadi gini mendengar, kalau soal jatuh memang nggak sekali. Iya. Nggak sekali yang pernah jatuh, yang sampai kepalanya di beton di aspal kebentus berapa kali sambil jalan gini pernah. Tapi seperti Anda tidak pernah kehilangan kesadaran. Iya. Untuk yang pertama kali, yang ini sebetulnya speednya kan nggak keras. Tapi ini mungkin yang paling parah karena sampai blackout itu tadi. Nah, ini juga penegasan lagi bahwa kadang-kadang malah yang pelan itu yang lebih berbahaya kan kayak gitu ya. Ya. Jadi kalau bilang cara nyetir saya, menurut saya sudah sangat sebisa mungkin saya hati-hati. Ya. Tapi ya itulah kejadian tuh kan nggak bisa kita. Kamu bawa contoh helmnya kan? Bawa. Bisa ditunjukkan apa yang terjadi pada helm. Nah ini juga Om Roy punya helm favoritnya sih, yang Bond Ranger Velocis ini, dia suka banget pakai ini. Jadi saya waktu itu mikir waktu habis jatuh itu, andai kan saya itu pakai helm yang MIPS, pasti kepala saya aman, saya nggak sampai pingsan gitu. Ternyata helm saya ini sudah MIPS. Jadi saya sendiri lupa kalau helm ini sudah MIPS. Kerusakannya seperti gini. Jadi ininya copot semua. MIPS itu teknologi supaya kepalanya nggak muter. Ya, jadi kalau menghantam helmnya muter, kepalanya enggak. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi ketika saya diperiksa itu kan tulang leher ini aman. Iya. Tengkoraknya aman, tidak ada retak, tidak ada apa-apa. Lehernya sebagai penyangganya juga aman, nggak ada kelainan di tulang belakang. Nah, terus kalau helm, helmnya itu pesok di sini, berarti ini kepala kanan. Ya, yang berarti yang kehantam yang sini ya. Iya. Nah, kalau Anda tanya kenapa model pesoknya seperti gini, saya juga nggak ngerti. Jadi ini kalau dilihat ya, ini mulus, sebelah sini mulus. Tapi begitu sebelah sini ini udah banyak semua, dan yang ini malah sebenarnya banyak banget sini. Cuman mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan, ini banyak banget karena sampai muncul selisih dengan foam dalamnya ini. Ya, dan jadi, itu kan di dalam gabusnya juga pecah. Ya, dalam ini kalau dilihat, moga-moga kelihatan, maaf kalau nggak kelihatan. Ini ya, ini retak di sini. Jadi busanya, foamnya di sini ada kayak patah gitu ya. Ada kayak patah. Dan itu berarti helm ini melakukan tugasnya dengan baik. Dengan baik. Karena helm ini tugasnya bukan untuk tidak pecah. Jadi kalau helmnya tidak pecah, malah yang ditakutin isi kepalanya yang pecah. Yang kopior, ya. Jadi dia sudah melakukan tugas dengan baik. Yang saya alami juga seperti itu waktu saya ditabrak motor. Saya dulu 60 km/jam. Motor yang nabrak saya. Sayanya 30-an. 25-30 lah. Jadi ini kan brotol semua. Terus ada satu lagi itu dompet saya. Dompet saya itu kan saya taruh di belakang tengah. Iya. Itu sampai sobek. Jadi ini kan ini sampai sobek. Ini sampai sobek ya. Ya, ini berarti kan jatuhnya masih kena ini. Ya, ke belakangan ya. Ya. Itu takutnya tulang punggung kamu. Kalau karena ada barang keras di dalamnya. Ini si empuk. Jadi ini yang lindungi. Ini yang lindungi. Ya, kalau enggak kena tulang belakangnya. Ada satu lagi yang rusak tuh nggak saya bawa tuh, pompa saya biasanya tuh pecah, tapi masih berfungsi, tapi pecah belakangnya. Fumpa itu. Fumpa itu ya pecah. Oh, itu bahaya kalau kena badanmu itu ya. Ya kalau
waktu ganti itu waktu mandi sini merah sih. Ya, ngecap di situ ya. Enggak ngecap pompa gitu enggak. ya rata merah itu. Gitu. Ya. Jadi ini berarti helmnya melakukan tugasnya dengan baik. Ya ini yang teman-teman sekali lagi lebih baik helmnya pecah daripada kepalanya yang kopior kan seperti itu. Ya, jadi kalau kita omong kan jatuh tak memandang tempat. Itu kan tempat juga cukup dekat dari tempat tinggal. Ya. Kedua speed juga itu mungkin yang paling pelan waktu saya jatuh ya speed itu yang kemarin itu ya. Tapi paling parah ya kemarin itu gitu. Ya. Ketiga ya memang setelah sudah berhati-hati model apapun kadang-kadang ya tetap aja terjadi ya. Paling enggak kita bisa prepare gitu lah. Punya misalnya ya tadi tuh pakai helm ya kan ada yang pakai helm ini kan mau enggak mau kan mencegah kita dari musibah ya. Pakai helm harafiah maupun tidak dalam arti sebenarnya itu kan juga mencegah gitu ya. Mencegah. Ya, jadi ya mungkin Omri ada pesan lagi pengalaman jatuh itu untuk siapa aja yang goes. Pesan saya ya tetap hati-hati Iya, tapi hati-hati apapun kita kan maksudnya faktor keluar itu kan kita nggak tahu. Paling itu juga terus kalau dari pelajaran dari pengalaman saya cerita ini kan bukan untuk biar untuk gambaran. Orang yang jatuh atau apalagi terbentur kepalanya itu jangan dipercaya 100% omongannya ya. Ya kan benar. Ya. Karena dia nggak ingat. Karena nggak tahu ya, kan seperti tadi itu kan Jimmy bilang kamu masih ingin bersepeda pulang. Padahal kata-kata itu saya nggak ingat gitu. Nah itu kalau bayangkan model begitu terus bersepeda pulang itu kalau sadar itu mungkin kan kaget ya. Duh, saya di sepeda gitu kan ya. Bahaya nanti malah. Bahaya kan gitu loh ya. Antara nggak sadar sama sadarnya itu kan bingung gitu. Ya jadi itu nomor satu. Jadi mungkin bisa dibiarkan tenang dulu. Beberapa saat atau kalau memungkinkan ya itu tadi diantar pulang atau rumah sakit. Jadi pertama itu saya ditanya mau ke rumah sakit, enggak, saya pulang aja, nanti saya sepedaan sendiri pulang. Malah saya itu bisa menjawab seperti gitu gitu loh. Padahal itu enggak ingat. Jadi kejadian jatuh itu selain tidak diminta juga tidak bisa kita kelas-kelaskan gitu ya. Maksudnya alah pelan kok jatuhnya gitu ini nggak bisa. Atau mungkin ada jatuh yang kelihatannya ya contoh seperti yang Om Yoyo jatuh waktu perjalanan ke Banyuwangi. Itu saya di depannya persis, suaranya serem sekali. Wah, gitu. Ya mending ada suara nyeretnya, jadi serok baru bak gitu, jadi seperti suara orang keseret terus ditabrak motor sepertinya. Malah dia bisa berdiri dan sehat ya, makanya kaget. Sakti kamu bisa. Dan helmnya nggak apa-apa. Ya dia waktu itu keseret terus ke rumput-rumput ya. Nggak apa-apa. Padahal kalau cerita saya tuh kan lebih lebih pelan, tapi ketemu belakangnya sepeda motor terus jatuh terus akibatnya seperti itu, bisa sampai hilang ingatan. Ya, kalau saya sih yang lega satu bahwa kamu masih bisa cerita di sini, tandanya kan isi kepalamu masih aman sejauh ini ya. Iya. Nah, jadi yang saya khawatirin waktu itu adalah scan kepala, istirahat dulu seminggu, habis itu kita sama teman-teman guyon sih. Orang ini masih lucu nggak ya habis itu? Tapi ini kan kalau Anda tanya yang umum gini kan tahu. Tapi kan belum, kalau kota itu kan belum dicek gang-gangnya itu lengkap enggak gitu ya. Belum dicek semua gitu. Jadi ya misalnya Anda tanya apa yang dulu saya ingat terus jadi enggak ingat, ya harap maklum gitu. Memang katanya orang yang ingatannya baik itu diberkati katanya kan itu. Padahal ada guyonannya Seinfeld tuh bilang, kata siapa orang ingatannya kuat itu diberkati? Saya jadi ingat semua perbuatan buruk yang saya lakukan kan kayak gitu. Jadi justru yang ingatannya baik itu yang terkutuk katanya kayak gitu. Iya, betul juga. Enak itu yang hilang ingatan. Jadi aku nggak ingat dulu ngapain gitu.
Jadi ya disyukuri aja kan ya. Iya. Ya jadi teman-teman moga-moga nanti sesekali kita punya episode kayak gini Om Ri ya yang ya temanya lebih serius. Jangan sesekali Om Cukup Om. Jatuh terus saya. Dulu saya ingat episode keberapa, itu kan kita bahas helm ya. Iya. Waktu itu saya guyon, masa saya suruh ngetes helm MIPS itu fungsinya gimana ya? Nah ini nah, akhirnya saya ngetes sungguhan ini fungsinya helm MIPS ini gimana gitu ya. Yang saya jatuh dulu bukan MIPS tapi sama persis seperti yang dipajang ini. Ini Iya. Tok Oktal yang Oktal, Aero ya. ya. Yang saya pakai waktu itu ini Yang warnanya hitam tapi. Oh, yang Aero juga. Aero juga persis ini, cuman warnanya hitam. Belum MIPS, belum spin ya kalau POC kan spin namanya. Waktu itu saya 25 km per jam, motornya katanya 60 km per jam. Saya terpelanting, saya ingat betul ngantem sini sama sini. Tapi nggak pernah kehilangan kesadaran. Oh. Cuman ya patah tulang depan, belakang sama 3 rusuk waktu itu. Cuman saya nggak pernah kehilangan kesadaran, helmnya pecah dalamnya. Tapi ya syukur kepala saya nggak apa-apa. Nah itu kecepatan tinggi. Nah ini kan kecepatan pelan tapi kamu hilang ingatan kayak gitu. Iya. Jadi kita nggak boleh mengklasifikasi, oh jatuhnya pelan kok. Bener kata Om Ri, bener kata Yang Medo. Nggak boleh. Pelan kok tapi masuk jurang. Jurangnya 30 meter. Nah, ya nggak bisa ya. Jatuhnya pelan setelahnya ya. Ya, jadi sekali lagi tolong saling ngingetin ya, kan kita ingin hobi kita ini terjaga baiknya. Saling ngingetin kalau ada yang lihat teman yang nggak mau pakai helm, ingatkan dan jangan memikirkan fashion. Tidak harus pakai helm yang mahal ya kan. Ya terus. Yang penting pakai helm. Mungkin yang saya tambah lagi itu ada 2 hal. Pertama adalah soal waktu saya jatuh tuh ketika Anda lihat foto saya terbaring, ada yang beberapa tanya, kok helmnya lepas? Ya, itu memang sama beberapa teman dilepas supaya bisa bernafas lega. Dan kenapa di jalan? Karena waktu itu sempat, kalau nggak salah ditanyakan Terry itu, jadi jangan digerakkan, jangan digerakkan dulu. Jangan digerakkan ya. Jadi cuman dipagari di situ supaya paling enggak ya kalau komputer mungkin proses reboot ya. Jadi hard rest gitu. Jadi terpaksa harus ditekan reset gitu ya. Jadi perlu waktu untuk mengembalikan darah itu ke otak, kesadaran itu kembali. Nah ini pentingnya yang ketiga adalah ada orang-orang yang mau menolong gitu loh. Jadi kalau Anda lihat ada cyclist atau pesepeda lain yang jatuh, kalau dia linglung, nah itu minggirkan. Biasanya mereka mendadak mau berdiri seperti Om itu tadi, ingat sepedanya mau diminggirkan. Nah itu paling enggak kita bantu minggirkan sepedanya, orangnya biar istirahat dulu. Karena kemungkinan besar yang berdiri itu refleks, jadi belum tentu dia ingat penuh kalau dia berdiri. Nah itu kan lebih bahaya lagi kalau dia berdiri, ada mobil lewat atau apa, itu kan lebih konyol lagi gitu loh. Final destination itu. Ya jadi oke lah Om Ri, supaya biasanya kalau episode seperti ini biasanya komen-komennya jauhkan ini dari ini kayak gitu-gitu. Tapi apapun kita harus sampaikan ini karena nggak semua acara podcast atau vlog sepeda itu tentang heboh-hebohan, hedon-hedonan, asik-asikan. Sesekali harus ngikutin gini. Ya moga-moga dengan cara yang lucu seperti inilah, kan tidak terlalu serius. Untung Om Ri masih lucu dan akhirnya dapat kesempatan ngetes MIPS. Apa? Ngeblank kamu? Nggak, ingat kan Pak, itu kan habis kecelakaan juga. Oh ya Pak, juga kita mengucapkan semoga Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, tidak kapok bersepeda dan semoga cepat sembuh Pak. Lekas sehat dan ketemu lagi dengan teman-teman Goes. Jadi buat teman-teman semua stay safe, selamat, semoga selalu selamat, semoga hobi kita ini bisa terus seru. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya. Masih ingat ya? Masih. Ya, oke. Sampai ketemu minggu depan. Masih. Ya.